Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mangripan. Kali ini saya akan menceritakan alur film, yang mana film ini diangkat berdasarkan kisah nyata, di mana ada 33 orang penambang yang terkubur hidup-hidup di bawah pertambangan besar. Film yang berdurasi 127 menit ini berjudul The Third Tree, yang dirilis pada 6 Agustus 2015, yang disutradarai oleh Patricia Regent. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah pesta, di mana pesta itu adalah perayaan para penambang, serta merayakan 45 tahun Gomez yang bekerja di tempat itu. Dan esok harinya adalah hari terakhir Gomez bekerja di penambangan. Keesokan harinya, ke-33 penambang akan berangkat bekerja. Mereka semua akan pergi menuju penambangan. Tidak ada satupun orang di sana merasa cemas. Mereka semua menikmati perjalanan mereka. Singkat waktu, mereka pun sampai di tempat penambangan. Di sana juga ada penambang baru, yaitu Carlos. Dan hari ini adalah hari pertama ia bekerja di pertambangan. Ia merasa sedikit gugup. Singkat waktu, sebelum mereka bekerja, mereka semua sempat berdoa agar diberi keselamatan dalam bekerja di dalam sana. Pintu yang mereka masuki adalah satu-satunya jalan untuk keluar, dan pertambangan ini sudah berpuluh-puluh tahun digali tak henti-henti, dan pertambangan ini memang sudah cukup tua. Akhirnya 1 jam perjalanan mereka semua sampai di kedalaman sekitar 500 meter, sangat jauh dari pintu keluar yang ada di atas sana. Mereka semua pun langsung melakukan pekerjaannya. Dan hingga suatu ketika, salah seorang dari mereka melihat sebuah retakan besar di sana. Retak yang sangat besar itu sampai-sampai membuat si penambang itu ketakutan. Sampai akhirnya gempa besar pun terjadi. Semua penambang langsung berlari ketakutan menyelamatkan dirinya masing-masing. Mereka masuk ke dalam mobil dan segera pergi dari sana. Tapi mereka tidak pergi ke atas, namun pergi ke penampungan yang sudah dibuat di bawah sana. Karena memang di atas sudah runtuh semua, dan jalan keluar sudah tertutup oleh reruntuhan. Untung saja tidak ada satupun dari mereka yang menjadi korban, meskipun hanya beberapa orang saja yang terluka parah. Lalu salah satu dari mereka melihat sesuatu. Ia bernama Mario. Di depan Mario ada sebuah batu yang sangat besar yang menutupi jalan keluar, yang membuat mereka semua kagum. Kabar runtuhnya penambangan itu sudah tersebar kemana-mana, hingga para keluarga korban penambang yang seketika mereka semua memikirkan nasib keluarga mereka yang terjebak di dalam tambang itu. Di dalam sana hanya ada satu jalan keluar lagi, yaitu menaiki tangga yang langsung menuju ke atas. Tapi itu terlalu bahaya untuk dilakukan, karena memang gunung itu masih tidak stabil. Tetapi Mario tahu jika ia tidak melakukan itu, mereka semua akan terkubur hidup-hidup. Dan di luar sana, para keluarga sudah menanti jawaban pemilik tambang itu. Mereka semua menanti kabar orang-orang yang mereka cinta, yang mereka harap masih selamat dan masih hidup. Salah satu dari mereka bernama Maria, yang terus saja bertanya di mana para tim penyelamat berada. Dan Maria juga menahan para keluarga yang lain untuk tetap di sana menunggu kabar keluarga mereka. Kabar itu sekarang sudah sampai terdengar oleh presiden.
dan Menteri Pertambangan ini masih meyakinkan Presiden kalau pemerintah harus membantu penyelamatan penambang yang terjebak di dalam sana. Meskipun penambangan itu milik swasta, tapi Menteri itu punya tanggung jawab atas moral dan juga kemanusiaan. Meskipun mereka belum tahu keadaannya hidup atau mati, tapi mencari tahu itu sangat perlu karena mereka ikut andil dalam tanggung jawab. Di bawah sana, para penambang mencari alat komunikasi untuk memberi kabar ke atas kalau mereka masih selamat. Tapi sayangnya, semua komunikasi sudah terputus. Hanya ada satu jalan lagi, yaitu tangga yang sekarang sedang dinaiki oleh Mario dan temannya. Mario terus menaiki tangga itu satu persatu, meskipun masih sangat jauh. Hingga akhirnya tidak ada lagi tangga di atasnya. Mario dan temannya tidak lagi bisa melanjutkan perjalanannya ke atas. Mario dan teman sudah pasrah. Hingga akhirnya gempa susulan pun terjadi, yang membuat semua jalan keluar tertutup, membuat mereka semua benar-benar terkubur hidup-hidup di bawah sana. Mereka semua pun merasa ketakutan dan mulai berdoa agar bisa segera diselamatkan, walaupun mereka tahu kemungkinannya hanya sedikit, karena mereka tahu perusahaan itu takkan mau mengeluarkan banyak biaya untuk menyelamatkan mereka di bawah sana. Keesokan harinya, menteri itu datang ke lokasi pertambangan. Di sana juga sudah ada para wartawan, dan kabar itu juga sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Maria terus mendesak menteri itu agar melakukan apapun demi menyelamatkan para penambang yang terjebak di bawah sana. Maria sangat yakin kalau mereka semua masih hidup. Lalu, menteri itu mendatangi penanggung jawab penambang itu. Tapi ternyata pihak tambang tidak bisa melakukan apapun karena begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelamatkan penambang di bawah sana. Dan ia mengatakan kemungkinan selamatnya hanya sedikit. Saat si menteri mengatakan pada keluarga korban, jelas mereka semua marah dan juga kecewa karena tidak ada upaya untuk menyelamatkan keluarga mereka. Jauh di bawah sana, para penambang malah ribut satu sama lain. Mereka meributkan makanan yang ada satu-satunya di sana. Dan pada akhirnya, Mario yang menjadi pemimpin mereka. Mereka mempercayai Mario untuk membagikan makanan itu, sedikit demi sedikit, agar adil. Karena makanan itu adalah salah satu cara mereka untuk bertahan hidup. Dan Mario lah yang memegang kunci makanan itu. Di istana Presiden menelpon salah satu ahli dalam bidang pertambangan, yaitu Andre, untuk membantu menteri itu menyelamatkan ke-33 penambang yang terkubur hidup-hidup di sana. Singkat waktu, Andre datang dan mulai menjelaskan rencananya untuk mengeluarkan para penambang yang ada di bawah sana. Ia akan mengebor dengan sebanyak-banyaknya karena kemungkinan bor itu akan meleset dari tempat penampungan penambang itu. Dan hal itu memang kemungkinannya hanya sedikit, tapi memang itu cara satu-satunya yang bisa dilakukan. Dan di bawah sana, Mario sedang membagikan susu untuk mereka semua. Mario membagikan susu itu dengan seadil-adilnya agar mereka semua kebagian. Esok harinya, alat-alat bor itu mulai didatangkan. Para keluarga korban merasa senang dan bahagia karena itu artinya masih ada harapan untuk para keluarganya yang terkubur hidup-hidup di sana agar bisa selamat. Di dalam sana, para penambang mendengar bor itu dari atas. Itu adalah suara harapan yang membuat mereka bisa hidup, suara yang membangkitkan gairah hidup mereka. Kembali ke atas, sang menteri memberikan fasilitas pada keluarga korban. Mereka dibuatkan pemukiman kecil, ruang masak, dan juga ruang untuk belajar anak-anak. Semua itu sang menteri berikan semata-mata agar keluarga korban di tempat yang aman.
sembari menunggu para tim penyelamat menyelamatkan keluarga mereka. Tidak terasa sudah 8 hari mereka di bawah sana. Makanan mereka sudah tersisa sedikit. Mario membagikan makanan itu sedikit demi sedikit kepada ke-33 penambang itu agar tetap bisa bertahan hidup. Hingga tiba-tiba suara bor itu terdengar sangat jelas di atas mereka. Mereka semangat bukan main. Rasa bahagia tercampur semua. Karena sebentar lagi mereka akan kembali melihat sinar matahari. Tapi sayang, bor itu tidak mengarah ke mereka, malah meleset jauh dari lokasi mereka. Sekarang, para penambang itu kembali frustasi. Harapan mereka kembali sirna. Di atas sana, Andre merasa putus asa. Memang mustahil menyelamatkan para penambang di bawah sana. Di bawah sana, makanan mereka hanya tersisa 1 kaleng lagi. Hingga Mario mencampurkan makanan itu dengan air agar sedikit lebih banyak. Dan semua itu dibagikan pada teman-temannya yang sudah tidak mempunyai harapan. Apalagi itu adalah makanan terakhir mereka. Scene berpindah pada Andre yang sudah memutuskan untuk menghentikan pengeboran ini karena ia rasa sangat mustahil untuk dilakukan. Namun sang menteri terus meyakinkan Andre agar tidak menyerah karena keluarga mereka menunggu penuh harapan di luar sana. Namun Andre berkata kalau ini sudah berakhir. Malam harinya, para keluarga korban berdoa bersama-sama agar diberikan yang terbaik untuk mereka. Wajah mereka sangat sedih dan takut. Andre melihat semua itu, tapi tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Sang menteri pun ikut berdoa bersama keluarga korban dan ia mengobrol dengan Maria. Di sini Maria mengatakan manusia memang selalu gagal, namun tidak belajar dari kesalahan. Dan tiba-tiba si menteri itu langsung mendapat ide gila untuk kembali dilakukan. Akhirnya sang menteri mengumpulkan rencana. Dibantu Andre, ia akan mengebor kembali dengan arah yang berlawanan. Ide ini sangat gila, tapi mungkin akan berhasil. Pengeboran pun kembali dilakukan, dan ini adalah hari ke-17 mereka terjebak di bawah sana. Sepertinya sudah tidak ada lagi harapan bagi mereka untuk selamat. Mereka semua sekarat dan menyiapkan diri masing-masing dalam keadaan terbaik untuk meninggal. Begitupun Mario, pelan-pelan ia mulai menutup matanya. Hingga tiba-tiba ada tetesan air yang jatuh ke wajah Mario, membuat ia terbangun. Dan juga suara bor yang begitu berisik menembus dinding pegunungan itu. Sontak Mario langsung memanggil teman-temannya. Mereka semua sangat bahagia. Harapan itu tumbuh kembali. Dan mereka semua memukul bor itu dengan besi, seakan menandakan kalau mereka masih hidup di sana. Mereka pun menuliskan surat dan mengaitkannya pada bor itu. Menteri itu sangat bahagia. Bahkan surat dari penambang itu dibacakan langsung oleh presiden bahwa mereka masih hidup di bawah sana. Yang langsung saja para keluarga sangat senang bukan main. Kabar bahagia itu kini sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia dan terus diberitakan dari berbagai negara. Lalu, kapsul dimasukkan untuk mengeluarkan mereka satu persatu. Momen ini sangat dinanti-nantikan oleh mereka. Akhirnya, mereka semua selamat dan memeluk keluarga mereka masing-masing yang setia menunggu mereka. Kebahagiaan ini tidak hanya dirasakan oleh warga Chili, tapi juga dirasakan oleh seluruh dunia.
karena memang berita itu menjadi pusat perhatian saat itu. Dan ke-33 penambang itu masih berkumpul hingga sekarang. Mereka sudah seperti saudara. Lalu film pun berakhir. Poin yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah kita harus tetap berpikiran positif apapun keadaannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Ripan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.